Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai pembahasan soal P3K khusus bagi formasi arsiparis ahli pertama dan terampil. Kisi-kisi sesuai dengan Kemenpan RB tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari kemarin. Dalam video kali ini kita akan membahas dengan tema kompetensi teknis pengantar kearsipan. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Prinsip penyusunan jadwal retensi arsip yang berhubungan dengan pengumpulan informasi organisasi adalah: A. Prinsip manajemen, B. Prinsip pembuatan, C. Prinsip isi, D. Prinsip implementasi. Prinsip penyusunan jadwal retensi arsip yang berhubungan dengan pengumpulan informasi organisasi adalah prinsip pembuatan. Soal yang berikutnya, unsur jadwal retensi arsip meliputi: A. Jenis arsip dan masa simpan arsip, B. Masa simpan arsip dan nasib akhir arsip, C. Jenis dan retensi arsip serta nasib arsip, D. Retensi arsip. Unsur jadwal retensi arsip meliputi jenis arsip dan masa simpan arsip. Soal berikutnya, tujuan dibuatnya jadwal retensi arsip adalah: A. Memenuhi kebutuhan organisasi pencipta dan persyarat hukum, B. Untuk mengurangi biaya pengelolaan arsip, C. Untuk meningkatkan efisiensi arsip, D. Untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban organisasi. Tujuan dibuatnya jadwal retensi arsip adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi pencipta dan sebagai prasyarat hukum. Soal yang berikutnya, jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi tentang: A. Jenis arsip, B. Waktu penyimpanan arsip, C. Nasib akhir arsip, D. Jenis dan retensi arsip serta nasib arsip. Jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi tentang waktu penyimpanan arsip. Soal berikutnya, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun disebut dengan arsip: A. Arsip dinamis, B. Arsip aktif, C. Arsip inaktif, D. Arsip statis. Arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun disebut dengan arsip inaktif. Soal berikutnya, tempat penyimpanan arsip aktif dinamakan dengan: A. Depo arsip, B. Unit kearsipan, C. Central File, D. Record Center. Tempat penyimpanan arsip aktif dinamakan sebagai unit kearsipan. Soal berikutnya, tanda pengenal berkas atau judul berkas disebut dengan: A. Guide, B. Klasifikasi, C. Indeks, D. Tab. Tanda pengenal berkas atau judul berkas disebut dengan indeks. Soal berikutnya, naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi disebut dengan
A. Berita acara, B. Surat perjanjian, C. Surat kuasa, D. Laporan. Naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi disebut sebagai berita acara. Soal berikutnya, instrumen yang diperlukan dalam kegiatan penyusutan arsip adalah A. Tata naskah, B. Klasifikasi arsip, C. Jadwal retensi arsip, D. Klasifikasi keamanan dan akses arsip. Instrumen yang diperlukan dalam kegiatan penyusutan arsip disebut dengan jadwal retensi arsip. Soal yang berikutnya, yang termasuk kegiatan pemeliharaan arsip dinamis adalah A. Akses arsip ke publik, B. Akuisisi arsip, C. Preservasi arsip, D. Alih media arsip. Yang termasuk kegiatan pemeliharaan arsip dinamis adalah preservasi arsip. Soal berikutnya, salah satu ciri dari arsip dinamis adalah A. Dapat diakses oleh publik, B. Arsip yang dinilai dan artinya sudah tidak berubah, C. Bersifat tertutup, D. Tidak diperlukan lagi dalam aktivitas administrasi sehari-hari. Salah satu ciri-ciri dari arsip dinamis adalah dapat diakses oleh publik. Soal berikutnya, arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu karena masih memiliki nilai guna premier disebut dengan arsip A. Arsip dinamis, B. Arsip aktif, C. Arsip inaktif, D. Arsip vital. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu karena masih memiliki nilai guna yang premier atau utama disebut dengan arsip dinamis. Soal yang berikutnya, arsip tembusan dan arsip salinan merupakan kategori arsip berdasarkan A. Keasliannya, B. Nilai guna, C. Fungsi dan kegunaannya, D. Medianya. Arsip tembusan dan arsip salinan merupakan kategori arsip berdasarkan keasliannya. Soal yang berikutnya, sebuah dokumen dapat dikatakan sebagai arsip apabila mencakup beberapa karakter, kecuali A. Keaslian, B. Kelengkapan atau keutuhan, C. Keterpercayaan, D. Keragaman. Sebuah dokumen dapat dikatakan sebagai arsip apabila mencakup beberapa karakter, yaitu kecuali keragaman. Soal yang berikutnya, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pengertian di atas merupakan pengertian kearsipan menurut A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, C. ISO 15489, D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014. Ya, pengertian arsip yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau sejenisnya adalah pengertian kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Soal yang berikutnya, secara garis besar, arsip dapat dikatakan sebagai A. Informasi yang terekam dan tersimpan, B. Informasi penting yang tersimpan, C. Catatan tertulis yang disimpan, D. Catatan rekaman yang tersimpan. Ya, secara garis besar, arsip dapat dikatakan atau diartikan sebagai catatan tertulis yang tersimpan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini terkait soal-soal formasi arsiparis ahli pertama dan terampil. Semoga dapat membantu teman-teman yang belajar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan semoga kita semua selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.